Sehingga sampai rela menyakiti temannya, rela menyakiti orang lain, rela menyakiti saudara muslimnya demi untuk mencium Hajar Aswad. Sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini. Jangan. Kalau kita mau mencium Hajar Aswad, diusahakan jangan sedang berihram. Setelah selesai, setelah tahallul, jangan sedang berihram. Sama juga dengan kita menempelkan tubuh kita dan badan kita di Ka'bah. Itu jangan dalam keadaan berihram. Karena tubuh kita itu tatkala ditempelkan ke Ka'bah, ke kiswah, maka wangi-wanginya itu nempel, parfumnya itu nempel ke tubuh kita. Nah, sunnah-sunnah tawaf. Yang pertama itu menjadikan kain ihram di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri. Itu hukumnya sunnah. Jadi ketiak kiri kita ditutupi, ketiak kanan kita terbuka. Itu sunat untuk ihram. Jadi pakaian ihram itu kan gitu, diselendangkan. Nanti dipraktekkan lah. Ada materi khusus mempraktekkan tata cara untuk memakai kain ihram. Atau yang mau jelas itu tinggal dicari aja di YouTube. Di akun saya, Kakak Nurul, atau di akun KBIH juga. Kalau akun KBIH di playlistnya ada tata cara memakai kain ihram. Di situ sudah saya jelaskan secara terperinci dan insya Allah satu kali nonton pun Bapak Ibu sekalian atau Bapak bisalah melaksanakan memakai kain ihram itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan pas tawaf itu ditutupi seluruhnya seperti kita sedang melaksanakan sholat? Jadi memakai kain ihram itu ada dua cara ya. Yang pertama di luar sholat dan yang pertama di luar sholat, yang kedua sewaktu kita melaksanakan sholat. Kalau di luar sholat disunatkannya itu seperti ini, ketiak kanan itu terbuka, ketiak kiri ditutup, jadi selendangkan setengah. Nah, kalau di dalam sholat, artinya kalau kita mau sholat tutupi seluruhnya. Nah, bagaimana kalau kita tawaf menutupi seluruhnya? Gak apa-apa, dah hukumnya sunat iya terbuka ima, tapi aneh weh. Nanti apalagi kalau dipotokan, divideokan, dikirim ke netizen Indonesia. Wah, pada mencaci maki itu. Selanjutnya, mengusap dan mencium Hajar Aswad sebelum memulai tawaf, khusus bagi jamaah yang tidak sedang berihram. Nah, iya. Sunat sebelum tawaf berarti tawaf sunat, tawaf nadar, tawaf apalagi tawaf kudum. Itu sebelum tawafnya itu sunat mencium Hajar Aswad dulu, tapi sunat. Jangan anggap wajib. Orang suka salah kaprah, suka merasa bahwa mencium Hajar Aswad itu wajib. Sehingga sampai rela menyakiti temannya, rela menyakiti orang lain, rela menyakiti saudara muslimnya demi untuk mencium Hajar Aswad. Sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini. Nah, jangan, dolim itu. Gara-gara kita mengejar hal yang sunat, justru kita melakukan hal yang haram. Itu jangan sampai demikian. Normal aja. Jika ada kesempatan, cium. Jika tidak ada, di kejauhan, bismillah, Allahu Akbar. Cukup istilam, cukup. Gak usah memaksakan diri, apalagi dengan membayar orang lain. Karena di sana itu banyak calo, banyak broker. Anda mau tawaf? Ya, saya antar. Tidak tahu nanti ditagih. Tidak apa hal orang, itu banyak. Anda mau tawaf? Ya, saya antar. Oh, orangnya kekal. Sikut kanan, sikut kiri. Pokoknya ikuti saya. Nempel di pundaknya. Mengikuti. Setelah itu berhasil sampai ke depan, disuruh nyium. Setelah nyium, dia mundur. Setelah mundur baru ditagih 100 real. Kadang 500 real. Ada yang ketipu sampai 1000 real. Kalikan aja. Berapa juta. Nah, maka jangan memaksakan diri lah. Apalagi dengan menyewa calo-calo seperti itu, jangan. Menjadi paradoks akhirnya. Kita ingin melakukan perbuatan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru dengan cara mendekatkan diri kepada setan, dan akhirnya setan yang dekat dengan kita, bukan dengan Allah. Gitu. Jangan sampai seperti itulah. Itu yang kedua ya. Nah, mengusap dan mencium Hajar Aswad, tapi khusus bagi jamaah yang tidak sedang berihram. Mengapa jamaah yang sedang berihram
tidak saya rekomendasikan untuk mencium Hajar Aswad karena begini Bapak Ibu sekalian. Salah satu hal yang dilarang bagi orang yang sedang berihram itu ialah memakai wangi-wangian. Yang jadi masalah, si Hajar Aswad itu setiap saat oleh petugas dibalur dengan wangi-wangian, dengan parfum Hajar Aswadnya. Tatkala ibu atau bapak mencium Hajar Aswad, si wanginya itu nempel sampai berhari-hari, ibu. Dicuci pun masih terasa wangi. Itu yang jadi masalah. Tatkala kita sedang berihram, kita tidak boleh menempelkan tubuh kita terhadap wangi-wangian. Nah, kalau kita mencium sama dengan kita menempelkan wangi-wangian. Sama dengan kita memakai wangi-wangian dan wangi-wanginya itu nempel ke kita, maka jangan. Kalau kita mau mencium Hajar Aswad, diusahakan jangan sedang berihram. Setelah selesai, setelah tahallul, jangan sedang berihram. Sama juga dengan kita menempelkan tubuh kita dan badan kita di Ka'bah. Itu jangan dalam keadaan berihram. Karena tubuh kita itu tatkala ditempelkan ke Ka'bah, ke kiswah, maka wangi-wanginya itu nempel, parfumnya itu nempel ke tubuh kita. Gak percaya? Gak percaya? Bapak Ibu sekalian, ini aja, colek aja si kiswah. Oh, sengit lah, wangi berhari-hari tangan kita. Gitu ya. Jadi kita disunatkan mengusap dan mencium Hajar Aswad sebelum memulai tawaf bagi yang jamaah tidak sedang berihram. Kemudian yang ketiga, disunatkan menghadap Hajar Aswad khusus pada saat memulai putaran pertama. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi menghadap Hajar Aswad Bismillahirrahmanirrahim itu khusus untuk memulai putaran pertama, bukan yang kedua, ketiga, keempat. Yang kedua, ketiga, keempat cukup istilam saja. Karena apa? Karena Ka'bah harus berada di sebelah kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya berdoa dan berzikir di setiap putaran. Jadi di setiap putaran itu ada doanya. Doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu kita sunat. Tetapi jika kita tidak hafal pun gak apa-apa. Gak apa-apa. Doanya bebas. Rabbana atina fid dunya hasanah, bebas. Atau saya mau berzikir aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, bebas. Apapun bebas. Apa saya mah apalnya doa mau makan. Bismillah Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Bebas. Yang penting berdoa, berzikir di setiap putaran. Selanjutnya, disunatkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama khusus pria. Untuk tawaf kudum. Untuk tawaf kudum, bukan tawaf ifadah, bukan tawaf sa'i, bukan tawaf nadar, bukan tawaf sunat, bukan tawaf wada. Khusus tawaf kudum. Pada putaran pertama, 3 putaran pertama, maka disunatkan lari-lari kecil. Seperti halnya nanti pas di lampu hijau sedang sa'i itu kita disunatkan berlari kecil. Bukan maraton, ada lari kecil, simbolis saja. Khusus untuk laki-laki ya. Di putaran 3 putaran pertama khusus untuk tawaf kudum. Selanjutnya sunat juga ialah mengusap atau istilam pada setiap melewati rukun yamani. Kalau tadi rukun Hajar Aswad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap kita melewati rukun yamani pun yang tadi di pojok sebelah yang dekat dengan Hajar Aswad ya. Rukun yamani dari Hajar Aswad itu membacanya Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, pas kita melewati rukun yamani kita disunatkan istilam. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar tanpa mencium. Tanpa mencium. Kalau di Hajar Aswad kita sunat mencium Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Kalau di rukun yamani Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar saja. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Sudah. Tanpa mencium. Selanjutnya membaca doa antara rukun yamani dan Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin.
itu ya. Kemudian disunahkan membaca takbir setiap melewati Hajar Aswad dan istilam dengan kecupan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah saya jelaskan. Ini Hajar Aswad ya, pakai kecupan tangan. Jadi perbedaannya antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani, kalau Rukun Yamani itu tidak memakai kecupan. Bismillahirrahmanirrahim saja istilam. Kalau Hajar Aswad memakai kecupan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Selanjutnya, 7 putaran tawaf dilakukan secara berkesinambungan. Jadi disunatkan antara putaran pertama, kemudian dilanjutkan ke putaran kedua, sampai putaran ketujuh itu berkelanjutan, berkesinambungan, nyambung. Jangan istirahat heula. Sunatnya. Jika tidak bisa nggak apa-apa. Misalnya abis capek hoyong nangunyar heula. Pengen istirahat dulu nggak apa-apa. Pengen minum air jam-jam dulu nggak apa-apa. Saya mah pengen sholat sunat dulu nggak apa-apa. Ada waktu lohor, jadi keburu komat, sholat duhur dulu, gak apa-apa. Cuman sunatnya itu berkesinambungan. Kemudian disunatkan juga berdoa di multajam setelah selesai tawaf secara sempurna 7 putaran. Jadi setelah tawaf setelah tawaf 7 putaran secara sempurna, kita disunatkan untuk berdoa di mana? Di multazam, di makom ijabah tadi. Mana multazam itu? Tadi ingat multazam di mana? Nah, yakni tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Disitulah disebut dengan multazam. Kita disunatkan di situ berdoa. Jika tidak bisa di situ karena memang tempatnya sempit atau banyak orang dan sebagainya, kita bisa di tempat yang searah dengan multazam tersebut. Jadi mundur ke belakang, ya, asal sejajar aja. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah itu kita disunatkan untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Di mana? Pertama di Makom Ibrahim, kemudian di Hijr Ismail. Jadi setelah selesai tawaf itu, kemudian kita sunatkan berdoa di multazam. Setelah selesai berdoa, kita disunatkan untuk sholat di Makom Ibrahim. Sunat mutlak 2 rakaat. Ya, 2 rakaat dengan bacaan setelah Fatihah pada rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Al-kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di Makom Ibrahim. Jika tidak bisa sholat di Makom Ibrahim karena memang Makom Ibrahim itu termasuk area padat untuk tawaf, bisa ketubruk kita tanya, tertubruk orang yang melakukan tawaf, maka bisa melaksanakan sholat di garis sejajar atau searah dengan Makom Ibrahim di belakangnya, mundur di belakang, asal di depan ada Makom Ibrahim. Begitupun dengan di Hijr Ismail sama, sholat sunat 2 rakaat, rakaat pertama kuliah dan rakaat kedua yakni kulhu ya. Dan terakhir setelah itu meminum air jam-jam setelah selesai putaran tawaf secara sempurna. Jadi banyak air jam-jam. Nah, sunatnya kita di dekat yang dulu sumur atau mundur itu di tempat itu ada air jam-jam. Nah, kita meminum air jam-jam sambil melepas lelah dengan membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin. Nah, sunatnya meminum air jam itu sambil berdiri. Kalau meminum air biasa sambil duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah habis, sudah tidak memungkinkan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika tidak ada sesi pertanyaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.